dengan saya, Niawati. Nah, apa sih yang akan kita bahas tentang pertemuan kali ini? Jadi, kali ini kita akan membahas tentang apa itu keanekaragaman hayati. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, coba kalian amati. Ada tumbuhan atau hewan apa saja sih yang ada di sekitar rumah kalian? Jika sudah, coba kalian catat. Ada perbedaan atau kesamaan apa saja yang ada di tumbuhan tersebut. Nah, jika sudah, mari kita simak tentang pembahasan keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati adalah sumber daya hayati dari gen, spesies, dan ekosistem. Dengan demikian, secara sederhana, keanekaragaman hayati ini merujuk pada berbagai jenis kehidupan biologi yang ada di bumi ini. Nah, tak hanya itu, keanekaragaman hayati dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkat gen, yang kedua tingkat spesies atau jenis, yang ketiga ada tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang paling rendah variasi genetik dalam suatu populasi atau di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam suatu populasi. Nah, dalam suatu populasi, individu ini pastinya memiliki gen yang berbeda-beda. Nah, keberagaman ini diakibatkan oleh individu memiliki bentuk-bentuk gen yang berbeda dari induknya melalui proses reproduksi. Contoh keanekaragaman tingkat gen ini bisa kita jumpai pada bunga mawar yang berwarna merah dengan warna putih dan orang yang berambut keriting dengan berambut lurus. Bisa juga pada mangga arum manis dan mangga mana lagi. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organismenya. Lalu, kenapa bisa terjadi keanekaragaman pada tingkat ini? Keanekaragaman tingkat ini terjadi akibat adanya pengaruh dari kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh pada famili palem-paleman. Misalnya pada pohon aren. Pohon aren hidupnya di daerah pegunungan, mempunyai struktur daun yang sangat berbeda dengan pohon kelapa yang hidupnya di daerah pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan tanaman dari habitat tadi memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Artinya, ekosistem ini memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Keanekaragaman ekosistem ini menggambarkan jenis populasi yang hidup dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman ekosistem ditunjukkan oleh adanya faktor abiotik dan komposisi populasi dari organismenya. Contoh yaitu ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem air tawar, ekosistem hutan hujan tropis, dan lain-lain. Nah, dari setiap ekosistem tadi memiliki perbedaan. Dari hewan yang hidup di sana, lalu ada tumbuhan yang hidup di sana, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Itulah pembahasan dari keanekaragaman hayati. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang keanekaragaman hayati yang dimulai dari tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem? Nah, dan apakah kalian sudah menemukan contohnya? Jika sudah, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar!